Waktunya Genliga Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Genliga Podcast. Give positive impact. Halo Sobat Genliga dimanapun kalian berada. Hari ini barengan lagi sama Bu Mega yang akan jadi podcaster hari ini di Genliga Podcast ya. Sesuai dengan thumbnail yang kalian baca, yaitu pelajar keren anti nafsah. Dan tentunya Bu Mega tidak sendirian anak-anak, karena Bu Mega hari ini akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Weni. Selamat datang dokter. Ya, terima kasih Bu Mega. Iya, Dr. Weni ini Sobat Genliga itu dari PKM Sememi ya. Betul. Nah, Dr. Weni ini akan mengupas tuntas tentang tema kita pada hari ini Sobat Genliga. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini makin berkembang. Nah, langsung ya dokter ya. Gimana kabarnya hari ini dokter? Saya belum tanya kabarnya. Ya, baik Bu Mega. Bu Mega juga gimana? Luar biasa dokter. Kemarin sampai kolesterolnya naik dokter. Oh, karena itu ada kemarin ya. Kebanyakan makan daging. Dokter, hari ini kan kita akan bahas tentang nafsah. Dan nafsah itu apa sih dokter? Ya, jadi teman-teman, nafsah itu terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama adalah narkotika, kedua itu psikotropika, dan yang ketiga adalah zat adiktif. Berarti nafsah itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya ya dokter ya. Betul. Nah itu bedanya apa 3 jenis itu tadi dokter? Ya, jadi Bu Mega, saya akan menjelaskan sedikit dari 3 hal tadi itu ya. Baik. Nah, narkotika itu adalah suatu zat atau obat yang dapat mempengaruhi kesadaran ataupun menghilangkan rasa. Maksudnya itu apa sih? Jadi kok misalnya kita pakai zat-zat narkotika nih, itu bisa ada penurunan kesadaran, terus juga bisa menyebabkan kita ini kehilangan rasa sakit. Jadi kalau misalnya kayak kena luka atau apa, nyeri-nyeri gitu ya. Jadi kita tuh tidak bisa merasakan rasa nyeri itu. Nah biasanya narkotika ini memang bisa digunakan untuk pengobatan, tapi tidak semuanya. Oh begitu. Mungkin dengan kadar yang berbeda ya dok ya, dan pengawasan dokter begitu. Betul. Ya dokter. Jadi kalau misalnya kita pakai zat-zat narkotika ini harus ada pengawasan dari dokter dan pada kondisi tertentu aja. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Betul. Oke. Lalu kalau yang psikotropika dokter? Nah kalau psikotropika ini adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan adanya perubahan perilaku, dan itu bisa ditandai. Contohnya nih, kalau misalnya ada teman-teman kalian yang tiba-tiba ada perubahan perilaku, yang awalnya diem ya Bu ya, terus tahu-tahu dia itu jadi hiperaktif. Nah, waktu kita tanyain, kamu habis apa, minum apa, makan apa? Oh, kemarin dikasih nggak tahu cairan atau minuman. Nah, itu bisa saja dia pakai zat psikotropika ini. Itu meskipun kadarnya sedikit atau banyak, dia bisa berdampak seperti itu dok? Kalau sedikit memang enggak terlalu, tapi itu kan tergantung tetap ada orang-orang ya, tetap ada perubahan ya. Seperti itu. Oke, dan zat adiktif dokter. Nah, kalau zat adiktif ini tuh sebenarnya banyak ditemui di sekitar kita nih, contohnya kayak rokok. Oke. Nah, rokok, alkohol itu juga bisa. Nah, kalau misalnya ada satu teman kita atau sekeliling kita konsumsi, terus tahu-tahu kita stop. Nah, dia itu bakal menunjukkan reaksi ketergantungan. Jadi ya kayak kadang ada aku hari ini nggak ngerokok nih, nggak enak nah, gitu ya. Iya, rasanya reaksi kayak gitu. Ketergantungannya besar ya dokter ya. Iya. Jadi biasanya banyak sekali anak-anak di luar sana yang menggunakan rokok ya, katanya itu kalau nggak ngerokok nggak keren, padahal itu rokok itu bisa sekali untuk ditinggalkan atau tidak digunakan ya Sobat Genliga ya. Untuk berikutnya nih dokter ya, bagaimana cara penggunaan nafsah? Artinya mereka itu biasanya menggunakan nafsah itu dengan cara yang seperti apa dokter? Gitu. Itu cara penggunaan nafsah itu sebenarnya ada 4 caranya ya Bu ya. Yang pertama tuh melalui saluran pernafasan itu bisa dari rokok atau inhalasi, jadi bisa disedot, dihirup gitu ya. Nah kalau yang pencernaan itu, saluran pencernaan tuh bisa dari oral, jadi kita makan atau kita telan seperti itu. Terus bisa juga dari dikunyah
atau ditaruh di bawah lidah gitu juga bisa. Oh, ada ya dokter ya? Ada, tergantung apa yang didapatkan, kan bisa ada pil atau serbuk gitu kan ya. Nah bisa juga ada dari pembuluh darah, yaitu dilewat suntikan. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya dari suntikan ini bisa ditandai kayak ada biru-birunya di daerah sikunya, seperti itu, tempat masuknya Itu suntikan. urat gitu, kayak urat gitu biru-biru itu dok? Atau Seperti bagaimana? bekas suntikan gitu. Oh Bu. berarti lebam gitu ya kayak dok lebam-lebam ya? seperti Oke. itu. Jadi banyak sekali penggunaannya ya dok ya. Kadang itu di luar sana itu banyak dari teman sendiri atau saudara atau orang yang nggak dikenal ngasih kita kayak permen-permen gitu. Mohon untuk tidak mencoba ya dok ya, karena biasanya diberi zat adiktif atau nafsa ini tadi sehingga kita menyebabkan ketergantungan ya. Biasanya kalau sudah ketergantungan akhirnya kita pertamanya dikasih gratis terus udah Akhirnya tergantung suruh bayar gitu ya dok ya, seperti itu. Nah ke menurut riset kedokteran atau dunia medis ya dokter ya, alasan mereka menggunakan nafsa itu apa dokter? Nah, jadi untuk alasan kenapa kok banyak kayak teman-teman menggunakan nafsa itu sebenarnya tadi udah Ibu singgung sedikit, yaitu dari awalnya dikasih sama mungkin temannya atau orang lain, kemudian karena jadi ketergantungan, biasanya itu karena mereka itu salah pergaulan, terus kepo nih, kan sekarang kan banyak yang kepo kan. Betul ya sekali. Dikasih, loh ini apa nih, permen jenis baru, nah dicoba lah, jadi ketergantungan. Atau enggak, aku mau temenan sama golongan ini biar kelihatan cool nih, keren. Nah jadinya kan ikut terjerumus ngikutin apa yang dilakukan kelompok-kelompok itu, seperti itu. Jadi alasannya tuh lebih ke pergaulannya ya, aja. Kita harus benar-benar pilih pergaulan yang bagus gitu ya. Iya. Baik dokter, untuk orang tua nih dokter ya, biasanya orang tua khawatir karena pergaulan anak, mungkin orang tua juga ingin memeriksakan anaknya gitu dokter. Kira-kira apakah uji lab nafsa itu bisa dilakukan di puskesmas dokter? Jadi Bu Mega untuk pemeriksaan apakah di puskesmas? Di puskesmas itu bisa atau enggak? Sebenarnya di puskesmas itu enggak bisa. Nah di Surabaya ini biasanya tuh di BBLK sama di Labkesda. Nah itu bisa. Nah di rumah sakit juga bisa, tapi setahu saya itu di BDH ini juga bisa, sama di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi rumah sakit besar gitu ya? Rumah sakit besar lainnya. Kira-kira biayanya kisaran berapa dokter? Kisaran 60.000 sampai 200.000-an. Itu kita cek ada 4 atau 5 set seperti itu. Harga segitu ya dokter ya, artinya nggak sebanding lah dengan kalau misalkan ketahuan segera ditangani kan lebih baik ya dokter, betul. Ya gitu. Lebih baik menangani di awal. Baik dokter, kalau sudah pernah mencoba kemudian si pengguna ini ketergantungan, cara penanganannya kepada pengguna yang sudah ketergantungan ini bagaimana dokter? Nah, jadi untuk penanganannya ya, untuk Bu Mega dan teman-teman ini, kalau misalnya ketemu sama mungkin teman atau sanak saudara yang kedapatan menggunakan nafsa, bisa langsung lapor ke BNN aja. Nanti sama orang BNN itu nanti akan diarahkan dia untuk rehabilitasi, bisa rehabilitasi medik atau sosial itu seperti konseling individu maupun kelompok, sama juga mungkin bisa diarahkan untuk aktivitas-aktivitas sosialnya untuk meningkatkan skillnya dia. Skill itu talentanya dia, jadi dia itu kemampuannya dia, jadi dia bisa memusatkan untuk yang lebih positif lagi gitu. Oke, jadi kegiatan-kegiatan positif gitu ya dok. Jadi memang lebih baik kita nggak perlu takut ya dokter ya ke BNN. Misalkan kalau ada saudara, kerabat, tetangga yang pengguna gitu dok ya, lebih baik menyerahkan diri atau kita melapor gitu dok ya, ketimbang nanti misalkan kalau ketika menggunakan ke tangkap polisi malah urusannya lebih panjang dan lebih rumit ya dokter. Betul. Ya gitu. Kalau misalkan kalau direhabilitasi kan akhirnya insya Allah bisa sembuh gitu ya dokter ya, lebih baik seperti itu. Baik dokter, ini pertanyaan yang terakhir.
Kira-kira kalau kita sudah menggunakan sekali atau 2 kali penggunaan nafsa itu tadi, kemudian kita melakukan tes nafsa, itu apakah terekam, dokter? Jadi untuk pemeriksaan labnya itu bisa ketahuan kok Bu, walaupun dia pakai 1 kali atau 2 kali, tapi itu kan tergantung dari waktunya. Misalnya kita pakai sekarang, kok misalnya penggunanya pakai sekarang nih, dalam waktu besok beberapa hari atau minggu itu ya mungkin masih bisa terdeteksi. Ya, Dok. Tapi ya jangan coba-coba, sekarang nyoba sekali nih, terus iseng-iseng nyoba bulan depan, ya itu pasti negatif. Tapi kok misalnya kita sudah pernah nyoba sekali, itu pasti ketergantungan. Terus menerus, dokter, ya? Gak akan berhenti gitu loh. Meskipun sudah nyoba sekali aja, besoknya pengen lagi. Dokter. Karena tadi seperti tadi yang kita jelaskan, kita diskusikan bersama, kan akan menyebabkan efek ketergantungan itu. Seperti itu. Baik dokter, diskusi yang luar biasa sekali dokter. Dokter sudah menjelaskan secara terperinci, dan insya Allah anak-anak atau sobat Genliga yang ada di rumah itu tahu sekarang bagaimana dampak dari penggunaan nafsa itu sendiri ya dokter ya. Semoga anak-anak tidak ingin mencoba, karena di usia mereka itu saat ini tuh ingin mencoba terus gitu dokter, apalagi tentang hal baru dokter. Dokter Weni, terima kasih banyak sudah memberikan informasi banyak sekali. Dari sini kita sudah tahu bagaimana nafsa dan dampaknya. Semoga dokter sehat selalu dan gak bosan-bosan untuk diundang lagi di Genliga Podcast ya dokter ya. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk SMP 53 dan Bu Mega yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir di podcast ini. Sama-sama dokter. Baik, demikian tadi diskusi kita hari ini tentang pelajar keren anti nafsa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan sebarkan video ini agar semua tahu dampak dari nafsa itu sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genliga Podcast, give positive impact. Bye.